Kasus mafia tanah dengan korban aktris Nirina Zubir kembali bergulir ke babak baru dan semakin panas. Setelah sebelumnya polisi menetapkan dan menahan 5 orang tersangka, Nirina dan keluarga pun kembali dibuat geram. Pasalnya, salah satu tersangka asisten almarhum ibunda Nirina, Riri Kasmita, melaporkan balik kakak Nirina dengan tuduhan penyekapan dan juga merenggut kebebasan. Lantas, seperti apa pembelaan Nirina Zubir terhadap laporan yang dilayangkan Riri atas dugaan penyekapan? Benarkah beberapa notaris yang menjadi tersangka sebenarnya merupakan pilihan sang ibunda sendiri? Seperti apa sebenarnya hubungan antara Riri dan ibunda Nirina semasa hidupnya? Benarkah kecurigaan timbul dari warga sekitar terkait tindak tanduk Riri? Seperti apa pula kesedihan yang kini dirasakan Nirina saat sang ayah tercinta sampai jatuh sakit atas mencuatnya kasus yang menimpa keluarganya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belum kelar sakit hati yang dirasakan setelah menjadi korban kasus dugaan mafia tanah, Nirina Zubir kembali dibuat geram oleh tindakan salah satu tersangka. Ya, salah satu dari 5 orang yang kini telah ditahan, yakni Riri Kasmita, mantan asisten almarhumah ibunda Nirina, melaporkan kakak kandung sang aktris atas dugaan penyekapan. Laporan itu pun diajukan ke Polda Metro Jaya, namun kini dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat. Ditemui oleh tim Intens Investigasi kemarin, tim kuasa hukum Riri menuturkan sejumlah fakta mengejutkan yang turut pula menjadi dasar mereka untuk melaporkan balik. Lantas, seperti apa kronologi dugaan penyekapan yang dilakukan oleh pihak keluarga Nirina terhadap Riri dan suaminya? Dan bagaimana pula pembelaan dari pihak Nirina atas laporan tersebut? Agenda Kapolres hari ini dalam rangka mencari informasi berkaitan dengan pelimpahan laporan kami ke dari Polda ke Polres Jakarta Barat, yaitu laporan yang dibuat oleh klien kami Riri Kasmita. Yang dilaporkan adalah Fadlan. Sudah dimintai keterangan lanjutan. Namun saat ini saya harus melakukan koordinasi dengan pihak Polda karena klien kami dalam tahanan Polda. Jadi untuk menceritakan bagaimana mekanismenya. Selama setahun ini kan klien kami itu tidak diizinkan keluar rumah ya. Jadi diizinkan itu hanya boleh satu, suami atau istri. Jadi sementara setiap hari itu klien kami itu ditagih uang pembayaran terhadap sertifikat yang telah diceritakan oleh saudara Nirina ya. Jadi atas dasar itulah klien kami juga melapor. Kebebasan klien kami itu dihalang-halangi. Jadi di rumah itu dijaga ketat oleh security 24 jam. Tidak boleh keluar, pagarnya digembok, bahkan untuk sakit pun tidak diizinkan. Kalaupun keluar keduanya, jadi itu pertukarannya dengan anaknya. Kurang lebih 1 tahun lebih. Jadi setahun yang lalu sudah ada pertemuan, tidak ada alasan menahanan seseorang kecuali penyidik. Membayar kok. Nirina menerima uang. Beberapa barangnya juga dia ditahan ya. Dulu
seperti mobil disuruh, karena itu masih kredit dan disuruh di take over kepada orang lain. Kami dilaporkan balik gitu kan, jadi kita pengen tahu aja nih sejauh ini bagaimana. Kami dituduh melakukan penyekapan terhadap Riri Kasmita dan suaminya, padahal kami juga punya bukti merupakan video, foto bahwa itu nggak ada penyekapan gitu ya. Namanya juga orang berusaha kali ya gitu, orang-orang sudah menjadi tersangka mencari cara untuk bagaimana caranya fight back dan menyerang balik. Ya kalau kita sih ya udah kita jalankan sesuai apa yang sekarang kita prosedurnya. Terkait tudingan mafia tanah yang dilayangkan keluarga Nirina terhadap Riri, pihak kuasa hukumnya pun memberikan klarifikasi. Ya, menurut mereka, Riri bukanlah komplotan yang memang sengaja mengumpulkan orang lain untuk bekerja sama seperti yang disangkakan selama ini. Dan awal mula mengapa sampai almarhumah Ibunda Nirina menguasakan suratnya kepada Riri tidak seperti apa yang disebutkan selama ini. Lantas benarkah para notaris yang sekarang menjadi tersangka semua adalah orang-orang pilihan Ibunda Nirina sendiri untuk mengurus keperluan aset miliknya? Berkaitan dengan notaris yang dikatakan bahwa komplotan dengan klien kami, itu tidak. Karena yang menunjuk notaris itu adalah almarhumah sendiri, Ibu Cut. Ada memang sertifikat atas nama ahli waris gitu ya. Kan begitu. Di surat kuasa ada. Kuasanya saya bawa. Nama siapa aja di sana? Ya. Ada beberapa nama di sini. Ada kuasa dari Vinta, Vinta dan beserta suami tanda tangan menunjuk kuasa kepada Riri. Jadi kami pegang data itu. Masalah itu asli atau tidak tentu kan nanti forensik lah yang membuktikan. Jadi kami pegang data itu. Vinta itu siapa bang? Vinta itu kakak tertua dari Nirina. Kenapa harus dikuasakan? Karena pada saat itu harus membayar biaya-biaya balik nama, pajak-pajak yang selama ini belum terbayar, kan tidak ada dana Ibu Cut ini almarhumah. Kemudian berinisiatiflah untuk salah satu diagunkan ke bank. Karena Ibu Cut ini kan sudah berumur, sudah sepuh, karena yang atas nama sepuh, otomatis dibalik nama ke pihak klien saya. Klien saya bersyarat karena dia udah ada usaha gitu. Nanti di pengadilan juga ada hak juga untuk mendatangkan ahli untuk menguji keaslian dari tanda tangan tersebut. Ini yang adalah asisten ibu saya yang istilahnya yang tinggal dan membantu ibu saya waktu itu. Jadi kembali lagi saya katakan mengenai ART di sini adalah dia mengasisteni ibu saya. Jadi karena backgroundnya adalah D4, terus dia juga sebatang kara, hanya bersama ibu dan suaminya. Ibu saya dengan besar hati menerima dia dan sama-sama waktu itu simbiosis mutualisme lah, benar-benar dia membantu ibu saya dan ibu saya membantu dia gitu loh. Sampai detik ini tangan saya masih bergetar karena itu sakit hati ya mbak ya, sakit hati sekali. Waktu itu dibilangnya adalah katanya ibu saya suratnya hilang. Sebenarnya ternyata bukan. Setelah diinterogasi, yang terjadi sebenarnya adalah surat itu dihilangkan oleh mereka. Kemudian juga dibisikkan ke ibu saya, ibaratnya dikoneksikan lah gitu, dikondisikan bahwa ini aja nggak apa-apa mam, nanti yang ngurusin teman saya, dia adalah notaris, nanti ada kok namanya, memang kan kalau di search namanya ada, segala macam kantor juga ada gitu. Jadi dari situlah akhirnya mereka berdua kerjasama untuk akhirnya mengambil harta-harta ibu saya. Seperti apa sebenarnya hubungan antara Riri dan Ibunda Nirina semasa hidupnya? Benarkah kecurigaan timbul dari warga sekitar terkait tindak tanduk Riri? Dan bagaimana pula usaha Riri selama 1 tahun terakhir untuk mengembalikan aset-aset keluarga Nirina? Pemirsa, pastikan tetap
di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Menguak lebih jauh aset-aset milik keluarga Nirina Zubir yang akhirnya jatuh ke tangan mafia tanah. Tim Intens Investigasi pun melakukan penelusuran secara langsung ke kediaman almarhumah sang ibunda, yakni rumah yang dulunya ditempati ibunda bersama sederet kontrakan serta kos-kosan yang kabarnya dikelola Riri. Tidak hanya itu, di lokasi lainnya terdapat sebuah lahan kosong yang kabarnya telah dijual oleh Riri dan juga suaminya. Sejumlah tetangga pun mengungkap sepak terjang Riri selama menjadi asisten ibunda Nirina. Lantas benarkah para tetangga sempat menaruh curiga terhadap sikap Riri yang seolah bertindak seenak diri, padahal diberi kepercayaan besar oleh ibunda Nirina? Dan bagaimana pula kelanjutan nasib aset-aset almarhumah yang hingga kini terus diperjuangkan oleh Nirina dan juga keluarganya? Saya dekatnya sama mamanya ya, kebetulan saya itu dengan mamanya itu dekat, saya ibaratkan orang tua saya sendiri. Anak-anaknya kebetulan semua udah keluar rumah ya, udah pada married, karena mereka itu hampir semua berhasil anak-anaknya. Jadi sibuk masing-masing, jarang kesini. Kalau saya lihat dia lebih banyak ke asisten pribadi, kepercayaan orang tuanya. Dulu iya awal-awalnya, tapi belakangan ini saya lihat ininya banyaknya kepercayaan ya dari ibunya, karena ibunya juga saya lihat udah tua. Saya kenal dia di situ mulai dari 2009. Orangnya ini ya ceria dan ya semaunya kok, suka-sukanya dia. Artinya dia keluar masuk rumah itu. Kosan pun dikasih dia 1 kamar. Setahu saya gratis. Sejujurnya dia pernah minta sama saya, alasannya PBB-nya hilang. Dia minta PBB rumah saya. Nah, cuman saya tanda tanya, kenapa yang punya rumah si mami sama si papi nggak ngomong sama saya? Jadi saya nggak kasih, karena PBB rumahnya Nirina itu hilang kata dia. Kata dia. Karena mungkin bisa dibikin ulang. Saya lihat sih ya banyak sih saya curigain dia, tapi ya kan saya nggak ikut campur lah tentang hal itu. Saya udah pernah lapor ke si Nirina. Pada tinggal tempat Barina itu kan karyawan-karyawan ini gimana nih Pak? Oh, sekarang sudah tidak ada yang di sana karena ya dia ternyata sudah punya kontrakan baru. Kosan itu diisi dengan karyawannya dia semua. Dibebaskan bayarannya dengan alasan listrik, katanya flat rate. Begitu kita tahu bahwa yang datang itu adalah karyawan-karyawan dia semua, kita langsung bilang nggak ada dong kosan kayak begini, masa kosan gratis, anda semua siapa gitu loh. Sampai akhirnya ya udah diributin, kan di tipenya seperti itu kan, diributin, ya udah nggak apa-apa, saya ngontrak lagi aja, keluar aja deh yang lain. Jadi kayak nantangin gitu. Oke. Di sisi lain, kuasa hukum Riri sempat mengungkapkan bahwa di antara Riri dan almarhumah ibunda Nirina terjalin kedekatan yang begitu dekat. Namun bagi Nirina, ia sangatlah kecewa lantaran Riri membalas kebaikan keluarganya dengan begitu kejam.
Dari total 6 aset yang dilaporkan Nirina, diduga Riri pun telah menjadikan salah satunya sebagai agunan di salah satu bank, yang mana diduga pula kemudian digunakannya dan suami untuk gaya hidup mereka yang bermewah-mewah. Bahkan Riri sampai mampu membangun bisnis makanan beku hingga konveksi yang kabarnya berjumlah total antara 5 hingga 7 cabang. Lantas benarkah sejak tahun lalu Riri telah melakukan kewajibannya untuk mengembalikan semua aset keluarga Nirina yang melibatkan namanya? Dia tuh masih saya kasih kesempatan untuk tinggal di kosan ibu saya tanpa bayaran apapun. Dari awal kami masih ada niatan untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, itu pun tidak diterima. Uang kos-kosannya pun diambil, uang kontrakan ibu saya juga diambil. Dari awal sebenarnya kami keluarga juga sudah pernah, gitu. Maksudnya anak-anak juga udah pernah, Mam, tolong jangan terlalu percaya sama orang. Maksudnya apalagi urusan uang, kan. Tapi kembali lagi, saya baik sih, ibu saya baik sekali orangnya. Jadi karena nggak ada pikiran apa-apa ya, terus merasa dia sudah dekat. Inilah kesempatan yang digunakan oleh Riri karena awalnya ya dia pintar mencari hati lah. Secara spesifik yang bisa jawab hanyalah ibunya dan Riri sendiri ya. Gitu. Jadi dalam hal ini saya tidak mungkin menjawab itu. Mungkin Bu Nirina pun nggak tahu peristiwa itu gitu ya, karena hubungan ini udah terjalin lama ya gitu ya. Gitu. Tapi menurut keterangan dari Riri sendiri, karena ibu ini tinggal sendiri di rumah itu. Gitu. Karena rasa kasihan, ibu kos wajar lah ibu kos. Ibu kos yang sering main ke kosan, terjadilah hubungan baik gitu kan. Nah, karena orang tua kedua satu kultur ya dari Sumatera Barat, tentu mungkin ada cerita yang sama. Nah, disitulah munculnya hubungan baik itu terjadi. Tentu ada masalah sehingga kenapa seseorang tuh menitipkan surat berharga kepada orang lain. Nah, gitu. Nah, di surat kuasa yang kami pegang itu, ibu itu menyatakan bahwa Riri adalah anak angkat saya. Jadi selama setahun ini kan klien kami berusaha untuk membayar. Sudah banyak lah uangnya masuk setelah kami mediasi ya. Kami mediasi waktu itu kurang lebih bulan Oktober. Mediasi kesanggupan Riri untuk membayar dalam waktu 4 tahun, beri waktu 4 tahun. Dia akan kembalikan semua sertifikat kepada namanya kembali. Akan tetapi ujungnya kan dilaporkan juga. Ini udah berjalan 1 tahun, ada sesuatu kekecewaan pasti ya. Gitu. Cuman kan publik sudah menilai bahwa Riri seseorang yang jahat lah saat ini, seorang yang jahat. Tetapi di balik cerita ini, 6 sertifikat itu, Ibu Nirina tuh menerima uangnya. Di tengah bergulir panasnya permasalahan mafia tanah, seperti apa kesedihan yang kini dirasakan oleh Nirina saat sang ayahanda tercinta sampai jatuh sakit atas mencuatnya kasus yang menimpa keluarganya tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mendapatkan masalah bertubi-tubi dalam hidupnya tidak pelak membuat Nirina Zubir dirundung kesedihan mendalam. Tak hanya terus berusaha untuk menyelesaikan kasus mafia tanah yang menimpa keluarganya, Nirina juga harus mengurus suami dan ayahnya yang sedang sakit. Mencuatnya kasus tersebut ke tengah publik hingga menuai kehebohan
membuat kondisi ayah Nirina yang sudah sepuh menjadi drop hingga harus mendapatkan perawatan rumah sakit. Sementara Ernest, sang suami yang dirawat sejak Sabtu 20 November lalu, kini sudah semakin membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Lewat unggahan di akun media sosial pribadinya, Nirina meminta doa untuk kesembuhan dua pria yang dicintainya. Melihat pesan itu, banyak ucapan semangat serta doa dari para sahabat dan juga warganet. Tidak sedikit yang berharap bahwa kasus yang dihadapi Nirina bisa segera selesai. So, setelah berkegiatan dari pagi, ngurusin suami, alhamdulillah sudah bisa keluar dari rumah sakit. Habis itu ngurusin Buya juga di rumah sakit, habis itu kerja. Sekarang tugasnya tuh jadi nambah dikarenakan sekarang Nirina selain ngurus rumah, anak, Buya, suami, pekerjaan, tapi juga ada hal-hal yang perlu Nirina yang memperjuangkan inilah kebenaran. So, doakan teman-teman masih jalan terus acara-acaranya. Doakan sehat, doakan kuat, dan bersama kita tegakkan kebenaran. Oke. Bapak saya ya itu tadi, kenapa saya di sini tuh personal banget ya gitu. Bapak saya sekarang kondisinya sedang di rumah sakit. Beliau baru terkena stroke. Jadi kembali lagi ini jadi pribadi gitu buat kami sekeluarga tuh. Jadi kayak udahlah yuk kita selesaikan masalah ini. Bapak saya ya udah sekarang kita hanya menjalani apa yang sekarang sedang kami hadapi. Masalah ini kita hadapi, insya Allah kita selesaikan dan mudah-mudahan dipermudah. Saya juga sebenarnya dari awal tadinya nggak pengen gitu ya terlalu melibatkan bapak saya yang sudah 82 tahun gitu kan. Karena kami menghindari kondisi fisik atau kesehatan yang menjadi mengganggu gitu. Tapi akhirnya kami sepintas kami tetap ceritakan. Bapak juga sudah menyerahkan ya udah kalian jalankan, selesaikan. Tapi kami juga nggak bisa ngomong terlalu detail karena ya sudah terbukti. Akhirnya kemarin ada pikiran sedikit, akhirnya sekarang beliau lagi ada di rumah sakit. Pengadilan juga ada hak juga untuk mendatangkan ahli untuk menguji keaslian dari tanda tangan tersebut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.